Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Kayak gini guys ya. Nih, hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Jadi part 2 kita ada saham Ken namanya. Lihat, Ken. Kencana Energi Lestari. Nah, ini juga udah drop ya. Dari harga 800 sekarang tinggal 600-an. Dan ini bentuk parsing line, guys. Parsing candle ya gitu saja. Apa ya? Bullish kicker atau ya? Kayak gitu ya, apa? Kalau ini parsingnya kan di bawah ya. Kalau itu parsing di atasnya apa namanya? Saya lupa. Pokoknya ini lebih bagus yang kayak gini, guys. Ini kan di bawah nih. Nah, lebih bagus yang kayak gini nih, guys. Tek, loncat dia. Mau bullish kicker kali ya? Kita lihat ya, bullish kicker. Saya agak lupa, guys. Nah, ya guys ya, ini bentuk bullish kicker, guys. Nah, ternyata dia bentuk bullish kicker ya. Tek 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 gitu ya. Nah, seperti ini sama, guys. Mana ya tadi? Mana? Nah, ini kan bullish kicker toh. Kicker, guys. Nah, kalau bullish kicker gini biasanya kedepannya bakal naik, guys. Untuk si kayak gini, guys, tuh. Gitu. Nah, ada gap di bawah sini. Ada gap juga di sini, hijau gitu ya, terus dia naik. Nah, semoga aja seperti itu ya untuk Ken. Nah, untuk candlesticknya ini mendukung untuk si Ken. Nah, kita tinggal lihat aja teknikalnya, guys, atau kok teknikalnya, badarnya ya, badarmologi. Kita masuk sini dulu, Ken. Ada apa di Ken? Nah, Ken untuk fundamentalnya ini lumayan bagus, guys, ternyata ya. Di sini untuk pairnya 12, untuk PBV-nya 0,8 dan ROE-nya 6. Nah, bisa dibilang ini termasuk saham yang murah lah untuk si Ken. Dan ini ada dividen si Ken. Di sini dia udah come dan untuk pembayarannya tanggal 8. Nah, ini ada momen juga di sini, teman-teman. Jadi tanggal 8 teman-teman retail akan dapat dividen Ken ya, bagi teman-teman yang masih nyimpen Ken dari dulu. Nah, berarti ini holder atau investor saham Ken itu tanggal 8 Juli banyak duitnya, guys. Nah, semoga aja buat AVG ya. Nah, ini untuk mengacu bahwa nanti Ken ini bakal naik. Oh, salah pencet, coy. Sini ada DR dan XA. Lebih lama lagi. Oh, YP di sini. Jadi istilahnya AVG top buyer juga di harga yang sekarang kok. Jadi aman ya untuk si Ken. Jadi bagi teman mengikutkan bisa ambil di sini tentunya. Untuk TP terdekat harusnya di 710. Ini dekat banget ya di sini. Tapi saya kira kalau nanti pembayaran dividen mungkin bisa sampai ke sini. Ya sekitaran 730 untuk Ken, teman-teman. Oke ya, kita lanjut saham yang berikutnya, teman-teman, yaitu saham dari TBLA ya. Nah, ini Lampung. Nah, ini adalah perusahaan CPO, guys. Dan termasuk yang termurah juga. Kita lihat TBLA di sini. Nah, di sini TBLA nih, guys ya. Nah, pairnya 4, PBV-nya 0,4, ROE-nya 10. Dan ini bagi dividennya lumayan, guys. Jadi TBLA itu bagi dividennya itu 40. Nah, berarti kalau segini berarti yield-nya berapa? 7%. Lumayan, guys. Sekelas saham CPO dapat 7-8% yield kan lumayan.
Nah, ini pembayarannya tanggal 10, teman-teman. Jadi nanti ada gejolak juga pasti kalau misalnya perusahaan yang bagi dividen seperti ini ya, gede, itu biasanya investornya itu malah akan tambah muatan buat ngambil dividen tahun depan. Nah, ini juga kita manfaatin momen aja buat ikut, guys, di TBLA, guys. Dan kalau menurut saya, guys ya, untuk sektor CPO ini nggak lama lagi manggung nih. Karena pemerintah akan naikin harga dasar minyak goreng. Nah, saya kira nanti CPO ini akan tertrigger untuk manggung, guys, saham-saham CPO ya, saham-saham minyak sawit gitu. Nah, termasuk TBLA ini. Nah, guys ya. Nah, nih bagi teman-teman ikut TBLA bisa cicil di sini tentunya. Nah, untuk targetnya mungkin ya di 8640 sampai 650 lah. Kalau TBLA ini sekali naik tuh tinggi kok. Nih kayak waktu di tanggal 27 ini kita cuan luber di sini. Sampai ke harga 700 dari 620. Ini juga sama. Jadi sekali naik tuh tinggi kalau TBLA. Jadi istilahnya sabarin dulu aja. Kalau belum naik tinggi jangan jual kayak gitu, guys, untuk TBLA ya. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari IMJS ya. Nah, IMJS ini saya masih penasaran karena belum ngegas, guys. Dan harusnya sih segera ngegas ya. Kalau kita lihat di sini ini kayak bentuk three-way shoulder ya. Kita lihat ya. Three-way shoulder di sini. Nah, ini guys ya, three-way shoulder kayak gini. Nah, tapi ya nggak sempurna sih itu. Nah, three-way shoulder ini. Nah, ini sepertinya modelan kayak gitu tapi doji. Nah, IMJS ini fundamentalnya bagus. Cuman dia ngambil bagi dividen itu pelit cuma 0,75. Tapi dia bagus fundamentalnya, teman-teman, IMJS. Ini penasaran saya, guys. Penasaran nih, ini belum hijau, guys. Targetnya kalau menurut saya, guys, target IMJS ini ke harga 160 itu solid. Nah, itu targetnya, guys. 160 solid. Kalau yang kemarin itu sampai ke 158 itu jarum. Nah, ini kan kemarin sempat nyantuh ke 158 tuh, lihat tuh di sini kan. Nah, tapi dia jarum. Nggak nutup di situ. Nah, kalau target saya sih sebenarnya ke 160 solid, artinya dia close di sini gitu ya, nggak naik ke sini terus turun lagi itu nggak. Targetnya, guys ya, semoga aja, guys ya, untuk ini buat Senin, semoga aja untuk si IMJS, teman-teman. Targetnya ke situ ya. 160 solid. Nah, kalau ini close di atas 160 berarti IMJS kemungkinan besar dia akan uptrend, guys, ke depannya ya untuk IMJS. Nah, bagi teman-teman yang mau ke IMJS bisa ambil di 154, 155 untuk TP-nya di sekitar 160. Oke, kita lanjut saham yang terakhir, yaitu saham dari DSNG, guys. Nah, ini juga sawit juga, guys. Ini udah bentuk bullish kicker sepertinya juga sama. Oke, closingnya di 620 ya. Fundamentalnya juga bagus, walaupun nggak semurah TBLA, ini juga bagus, guys. Ini juga sawit, jadi pilih salah satu aja, di SNG atau TBLA. Di sini untuk yang masuk yaitu MG dan KI, Bandar, guys, yang masuk, guys ya. Nah, saya kira besok juga mungkin akan naik atau nunggu pembagian dividen. Nah, ini dividen juga lumayan gede, dia baginya tanggal 4 Juli. Artinya dia bagi di hari Kamis. Nah, ini sepertinya kalau habis bagi dividen dia bakal naik lagi. Untuk target kenaikan ya mungkin ke sekitaran 640 lebih lah untuk si DSNG. Oke, Mas Bro, sampai ketemu di video berikutnya.